ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini kami memberi nasihat khususnya untuk diriku dan umumnya para jamaah. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai maut, itu dia menjemput kita. Sebagaimana Allah nyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-yaqin adalah kematian. Lalu kenapa kematian itu disebut sebagai al-yaqin? Yang pertama, para ulama ahli tafsir menjelaskan kematian disebut sebagai al-yaqin karena kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, kematian disebut sebagai al-yaqin karena orang mulai yakin, orang mulai percaya dikala ruh sudah sampai di tenggorokan, dan itu dialami oleh Fir'aun. Dan yang ketiga, kematian disebut sebagai al-yaqin karena yang namanya goib, neraka, surga, siksaan kubur, nikmat kubur yang kita dengarkan di dunia ini ditampakkan di alam kubur semuanya. Maka dari itu kematian disebut sebagai al-yaqin untuk mengingatkan kita bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian itu dia datang. Para jamaah yang kami hormati, melalui mimbar Jumat ini sekilas kami akan menyampaikan ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai fenomena gempa bumi. Sebelumnya para jamaah yang kami hormati, telah kita ketahui bersama bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Sebagai seorang muslim, yang pertama mendoakan mereka, doakan mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi, minimal kita melafazkan doa untuk mereka agar segala kesulitan yang mereka alami dihilangkan dan diberikan kemudahan dan diberikan yang terbaik di balik musibah ini. Dan yang kedua, sebagai seorang muslim,
Jika ada saudara kita yang sedang terkena musibah, tidak boleh bergembira, tidak boleh bersenang di atas penderitaan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah SAW, la tusjirus samata li akhika fayarhamhullahu wa yafdalika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu karena musibah yang menimpa saudara. Bisa jadi saudaramu itu diberikan rahmat oleh Allah, sementara dirimu itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang kami hormati, mengenai fenomena gempa bumi, kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, hasil penelitian manusia, para ilmuwan, maka mereka mengistilahkan gempa bumi itu dengan istilah fenomena alam. Adapun menurut Al-Quran dan menurut hadis, bahwa terjadinya gempa bumi itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami kirimkan tanda-tanda kekuasaan kami. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan adalah bencana, gempa dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu tujuannya adalah takhfifah, untuk menakuti umat manusia. Agar apa? Agar mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kemaksiatan yang dilakukan itu dihentikan. Orang-orang yang lupa kepada Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 45, apa amina alladziina makaru sayyi'ati ay yahsiballahu bihumul ardh aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang yang berbuat makar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu merasakan aman apabila Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, atau Allah datangkan azab dari arah yang tak disangka-sangka, dari arah yang mereka tidak menyadari? Berdasarkan ayat ini, para jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan bahwa yang namanya makar kemaksiatan itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tapi hamba itu yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah tidak menurunkan musibah, tapi mereka sendiri minta diazab. Di antaranya adalah dengan cara melakukan kemaksiatan, itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW menjelaskan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Dia berkata, "Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati, apabila merajalela kemaksiatan di kalangan umatku, anzalullahu azza wa jalla bi azabin min indihi, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang merata." Lantas Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun sholihun?"
Nabi SAW sampaikan bahwa apabila kemaksiatan itu dilakukan, maka pelakunya bukan diazab saja, tapi merata, sehingga imbas dari azab ini, imbas dari musibah ini akan dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Kemudian berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha, dia ditanya oleh seorang mengenai Anil Zalzalah, mengenai fenomena gempa bumi. Aisyah berkata, "Idza stadahu az-zina wa sharibu khamra wa darabu bil ma'azif." Aisyah ditanya mengenai fenomena gempa bumi, lantas beliau berkata, apabila perzinahan sudah merajalela, minuman keras sudah merajalela, dan musik-musik dianggap sesuatu yang halal, Allah Azza wa Jalla fis sama, Allah yang ada di langit cemburu. Faqala lil abdi tazalzali bihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkan bumi tazalzali bihi, goyang guncangkan mereka. Fa in tabu wa nazar, apabila mereka berhenti dari kemaksiatan itu, apabila mereka bertobat, berhentilah wahai bumi. Wa illa hadamaha alaihi, apabila mereka tidak berhenti dari kemaksiatan itu, hancurkan mereka. Ini penjelasannya Aisyah radhiyallahu anha. Lantas orang itu bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, azaban lahum?" Apakah ini adalah azab bagi mereka? Qalat, Aisyah menjawab, "Bala mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin." Musibah, bencana itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu sebagai mau'izatun, sebagai nasihat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, agar mereka meningkatkan ketakwaan, agar mereka yang balik kembali kepada Allah, mereka yang bermaksiat berhenti dari kemaksiatan. Lantas Aisyah berkata, wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin. Sementara musibah itu bagi orang-orang yang tidak beriman itu adalah azab, itu adalah hukuman, dan itu adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, kami sampaikan surat yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz dikala terjadi gempa bumi saat itu. Beliau menulis surat, kemudian dikirim di berbagai negeri, ditujukan kepada para gubernur. Kemudian para gubernur ini sampaikan kepada para ulama menyampaikan kepada umat. Isi surat itu, Umar bin Abdul Aziz berkata, amma ba'd, sesungguhnya gempa yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah kepada hamba-hamba. Untuk itu saya perintahkan, hendaklah keluarkan sedekah. Hal ini berdasarkan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat, dia mengingat nama Tuhannya, kemudian dia kerjakan sholat. Itu instruksi yang pertama. Yang kedua, beliau sampaikan, hendaklah
untuk membacakan doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan yang ketiga, hendaklah kita membaca doa seperti yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah yang kami hormati, bahwa terjadinya gempa bumi kita tidak boleh mencari kambing kita, tapi mari kita mengambil hikmah-hikmah agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa, maka keberkahan pintu-pintu yang ada di langit kami bukakan, kemudian keberkahan di bumi pun kami bukakan. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan ayat demi ayat, hadis demi hadis, Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati